Karena orang tua pun juga punya sebuah konsep yang keliru seringkali ya, bahwa kan aku udah sekolahin, aku kan sudah bayar. Tugasnya sampai situ. Tugasnya sudah saya lakukan, uang sekolah nggak pernah telat. So you do your job. Iya. Ya, sekolah didiklah anak saya. Kalau sepanjang perjalanan saya sebagai seorang pendidik, masalah-masalah yang anak-anak ini lakukan di sekolah, akarnya ya di keluarga. Selamat datang di Kalvari Podcast. Nah, Pastor Angga, pada saat saya membayangkan penjelasan Pastor tadi, bagaimana indahnya jika seorang guru di sekolah, lalu orang tua dan juga anak memahami tentang metanarasi Injil. Mereka adalah orang yang berdosa, mereka adalah produk dari pengampunan, dan mereka memiliki panggilan untuk mengalami pembaharuan dalam kehidupan mereka. Sehingga seperti yang Pastor tadi berkata, kalau ada konflik bukan sebagai bencana, tapi sebagai saran anugerah untuk saling membangun dan menguatkan. Seperti itu ya, Pastor? Ya, tepat sekali. Jadi justru dalam konflik itu masing-masing pihak malah melakukan reflection begitu ya. Is a reflective moment buat setiap mereka, buat setiap kita untuk bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan rindu untuk kita berubah. Mungkin itu karena ego kita yang kena gitu kan. Lalu anak-anak juga bisa melihat bagaimana perjumpaan atau bagaimana konflik-konflik tersebut itu bisa membawa mereka menjadi anak-anak yang lebih dewasa gitu. Ketika meresponi masalah-masalah yang sama. Ya, dalam titik ini saya bisa melihat mengenai konsep atau pemikiran yang mana bisa menjadi jalan keluar untuk mungkin perbedaan budaya antara anak dan orang tua, bagaimana permasalahan dalam dunia pendidikan Kristen. Tetapi ada hal yang agak mengganggu, Pastor, yaitu pada saat kita berbicara mengenai metanarasi konflik sebagai sarana anugerah, lalu kita juga melihat teman seperjalanan. Ternyata pada kenyataannya Indonesia ini adalah negara dengan fatherless home yang lumayan besar di Indonesia. Lalu kalau ada terjadi kepincangan seperti ini, dampaknya dan pembentukan identitas dan iman dari anak tersebut atau dalam keluarga bagaimana, Pak? Ya, tentu semua itu pasti ada ideal ya, ada sesuatu yang idealnya. Tapi kita harus tahu bahwa ya kita hidup di dunia yang berdosa dan kita mengalami begitu banyak efek dosa, terutama juga di keluarga. Dan kita tahu dan sepanjang perjalanan saya sebagai seorang pendidik menyadari bahwa kebanyakan atau seringkali masalah-masalah yang anak-anak ini lakukan di sekolah itu akarnya ya di keluarga. Saya tidak selalu berkata bahwa akarnya selalu pada orang tua, tapi bagaimana keluarga itu menjadi tempat yang sangat penting untuk mendidik dan menjadikan pribadi-pribadi anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Nah, kalau keluarga nggak berfungsi, maka ya nggak heran mereka pasti punya masalah di lingkungan mereka, di komunitas mereka, bahkan di sekolah gitu. Nah, oleh karena itu kenapa menurut saya penting juga kita di dunia yang modern ini memahami bahwa itulah peran gereja, itulah pentingnya kita punya komunitas di dalam gereja misalnya. Lalu bagaimana juga pentingnya kita memilih sekolah-sekolah yang benar atau sekolah Kristen yang benar. Karena saya selalu berkata juga kepada guru-guru waktu saya jadi kepala sekolah, kalian sebagai guru kita tidak boleh memikul beban yang palsu. Seringkali para guru pun merasa memiliki sebuah tanggung jawab bahwa dia harus bisa mengubahkan anak-anak ini. Padahal anak-anak ini kan datang tidak dalam kondisi yang hampa atau terisolasi. Dia pasti akan terpengaruh oleh kondisi di lingkungannya, bagaimana dia dibesarkan. Dia baru masuk sekolah mungkin umur 7-8 tahun misalnya. Tapi sebelumnya ketika mereka pulang ke sekolah, bagaimana mereka melihat orang tua dan seterusnya. Bagaimana interaksi dengan their siblings, dengan saudaranya. Nah, tentu itu sangat kompleks. Jadi sekolah itu harusnya tidak memiliki
atau tidak merasa punya tanggung jawab yang satu-satunya begitu. Dan itu seringkali jadi beban yang dipikul, beban yang palsu yang dipikul. Karena orang tua pun juga punya sebuah konsep yang keliru seringkali ya, bahwa kan aku udah sekolahin, aku kan sudah bayar, Tugasnya sampai situ. tugasnya sudah saya lakukan, uang sekolah nggak pernah telat, so you do your job. Iya. Ya sekolah, didiklah anak saya. Ya kalau dia nggak benar, ya betulin dong, benerin dia dong. Nah, itu kan konsep-konsep menurut saya kurang tepat. Iya. Nah, oleh karena itu kenapa kalaupun tadi ya kita menghadapi satu fase di mana Indonesia dikatakan fatherless generation-nya itu banyak, ya peran-peran pendukung ini baik itu gereja maupun sekolah menjadi sekali lagi teman seperjalanan, jadi partner. Saya selalu katakan pakai kata-kata ini bahwa kita sebagai sekolah Kristen itu partner kita, partner orang tua untuk melayani generasi. Iya, iya. Jadi kita berpartner. Jadi kita juga bukan si penanggung jawab satu-satunya. Orang tua juga demikian karena segala keterbatasan yang ada dengan dunia dengan efek dosanya. Oleh karena itu mereka mengirimkan anaknya ke sekolah. Ingat, institusi sekolah itu kan baru muncul setelah beberapa abad begitu kan. Ya. Dulu kan semua itu diajarkan oleh orang tua. Orang tua. Gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi sebuah pemahaman. Kalau orang tua mengirimkan anaknya ya dengan cara pandang bahwa yes, memang tanggung jawab utama untuk mendidik anak itu ada padaku sebagai orang tua, tapi sekolah menjadi teman, menjadi partner saya untuk melakukannya bersama-sama. Oh. Nah, jadi dalam hal ini pemahaman ini perlu utuh ya, baik antara sekolah maupun orang tua. Iya, iya. Konsep ini sesuatu yang luar biasa karena seringkali kita merasa bahwa kalau saya sudah membayar sekolah maka tugas saya selesai nih. Ya. Tugas saya adalah menyekolahkan anak, nanti anak ke rumah saya mau lihat hasilnya. Ya. Tetapi ditambahkan satu sisi lagi yang sangat penting antara sekolah, keluarga dan juga gereja menjadi teman seperjalanan bersama untuk menumbuhkan keimanan dari seorang ini. Ya. Walaupun mungkin di rumah mungkin dia fatherless mungkin seperti itu. Jadi disupport, saling support. Ya. Nah, Pastor Angga, seberapa penting? Saya mau ingin Pastor Angga menekankan ini seberapa penting memilih sebuah sekolah dan sebuah gereja sebagai rekan seperjalanan. Karena apa? Karena saya melihat seringkali anak-anak pada saat di rumah jadi skeptis karena orang tua hanya teori tapi tidak bisa menjadi role model atau teladan di rumah. Mungkin di gerejanya saya nggak tahu pengajarannya mungkin hanya memotivasi mereka sehingga mereka hanya semangat pada saat hari Senin lalu melempem di hari Selasa. Seberapa penting itu pasti? Ya, menurut saya sangat penting ya. Makanya kenapa bahkan gereja-gereja atau bahkan sekolah-sekolah Kristen harus juga terus-menerus mengembangkan bahkan belajar begitu bahwa sekolah Kristen atau kita sebagai sekolah atau pendidikan atau institusi pendidikan tidak hanya ansih memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak ini ya secara pengetahuan, tetapi lebih dalam bagaimana kita juga harus merangkul para orang tua. Nah, menurut saya salah satu tips dalam memilih sekolah Kristen yang baik, kalau saya bicara tentang pendidikan Kristen bisa panjang, tapi ada begini, ada bedanya antara sekolah Kristen berkualitas dengan sekolah yang berkualitas Kristen. Artinya kalau sekolah berkualitas Kristen berarti ya benar-benar sekolah itu identitasnya semuanya diletakkan ya di bawah kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sebagai dasar, ya tidak hanya sebagai labels gitu ya. Nah, salah satunya adalah melihat, tentu bertanya kepada pihak sekolah seberapa sering misalnya diadakan seminar parenting misalnya. Bagaimana misalnya para orang tua itu dilibatkan. Kan biasanya banyak ya acara-acara begitu ya. Jadi saya pun dulu belajar bagaimana ini ngajakin orang tua untuk datang ke sekolah selain rapotan itu kan nggak gampang. Ya kan. Kalau enggak biasanya begini,
apakah mereka itu sangat berprestasi, juara internasional begitu, orang tuanya datang karena bangga, atau yang kedua mereka datang ke sekolah selain rapotan ya, ketika anaknya bermasalah, berkelahi kayak nilainya udah atau poinnya udah mau habis, mau terancam dikeluarkan begitu kan. Tapi yang anak-anaknya biasa atau rata-rata, jarang orang tuanya mau terlibat kan. Datang ke sekolah ngapain? Toh anak saya nggak bermasalah, udah saya bayar, lalu nilai-nilainya juga udah bagus gitu kan, nggak pernah masalah. Iya, Nah, tentu sekolah harus mengupayakan gitu. Jadi salah satu tipsnya adalah tanyakan seberapa sering orang tua dilibatkan. Satu sisi orang tua juga harus sadar kalau sekolah itu mengundang kita, itu adalah bagian dari sebuah proses perjalanan bersama, mengingatkan diri kita, iya ya, saya kan yang punya anak, ya, jadi jangan sampai merasa direpotkan gitu. Ini sekolah 1 semester kok berkali-kali ngundang saya ngapain begitu kan, saya juga punya pekerjaan dan seterusnya. Nah disitulah prioritas atau pemahaman tentang Injil itu harus penuh, harus utuh ya. Ya kalau kita melihatnya dengan cara yang pandang yang sama, kita sepakat, kita teman seperjalanan, kita menghidupi metanarasi Injil, melakukan proses pembaharuan, maka hal-hal semacam itu akan kita lihat sebagai satu upaya yang sangat positif begitu. Bahwa saya dilibatkan nih, ya, saya datang ke sekolah gitu. Apakah itu nonton pertandingan basket bersama-sama atau bahkan mungkin cuman fellowship begitu ya. Ada family gathering gitu. Itu adalah upaya-upaya di mana sekolah dan juga orang tua tadi itu berjalan bersama-sama untuk menjadi teladan dan juga mendidik anak-anak ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Iya. Dan saya mau mundur sejenak, Pastor Angga, Ya. mengenai parenting dan mengenai pendidikan Kristen yang berpusat pada Injil. Supaya pemirsa tidak bingung, bisa nggak dikasih sebuah term atau contoh konkret bagaimana kita membawa keluarga kita ke dalam keluarga yang berpusat pada Injil. Mengapa itu penting? Apakah ada masalah hati dalam diri kita atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita belum sampai pada posisi itu, ini pertanyaan yang sangat menarik karena seringkali kita merasa cukup, kita we are good enough begitu ya. Dan posisinya begini, kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk mencapai apa yang kita mau. Iya. Nah kadang-kadang ya mungkin juga termasuk saya, kita termasuk dalam satu kumpulan yang percaya bahwa ketika kita beragama, if we are good enough, we can achieve anything gitu. Seakan-akan agama itu hanya jadi alat atau kendaraan kita untuk mencapai sesuatu. Padahal di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, apalagi di dalam metanarasi Injil yang tadi kita bicarakan, berulang-ulang dikatakan, misalnya Roma 3:23, manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Artinya jatuh di dalam dosa, dan jatuh di dalam dosa itu dikatakan kematian, terpisah dari Allah. Dan kita bukan, kalau nggak salah Charles Spurgeon atau R.C. Sproul saya lupa, tapi kita itu tidak sedang tenggelam atau dalam proses tenggelam, tapi kita itu mati. Bedakan antara kita itu struggles sama kita itu mati. Iya. Ya kita seringkali menganggap agama itu adalah membantu kita ketika kita sedang berjuang, ketika kita punya masalah, dan agama kita itu pakai untuk membebaskan kita atau membawa kita menuju ke tempat atau posisi yang lebih baik ya. Nah, di dalam metanarasi itu ketika kita diciptakan lalu kita fall, jatuh itu mati. There is no way. Tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan untuk kita bisa diselamatkan. Untuk kita bisa mengalami pemulihan selain tadi redemption atau penebusan atau karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka pada akhirnya ketika kita mengalami karya penebusan Kristus dan terus-menerus kita diperbaharui dalam proses pembaruan kehidupan,
kita percaya bahwa hidup kita tidak lagi tentang diri kita. Ya. Apapun itu, walaupun kita tetap bekerja, ya jangan sampai kita berpikir kalau sudah percaya Yesus, ketemu Yesus, segalanya tentang Yesus, ya sudah saya tinggalkan saja pekerjaan kita, nggak perlu sekolah, ya nggak perlu kuliah. Berbeda, cara pandang kita jadi berbeda. Kita kegiatannya masih sama, aktivitasnya mungkin masih kurang lebih sama, tetapi cara kita memandang dunia jadi berbeda. So, tidak lagi tentang diri kita, tetapi tentang apa yang Kristus kerjakan Ya. dan apa yang Kristus hari ini ingin kita genapkan gitu dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, sesuatunya jadi berbeda. Makanya kacamata itu jadi penting ya menurut saya. Sama seperti kita pakai kacamata itu melihat segalanya jadi lebih clear, lebih jelas. Lebih jelas. Dan itu yang kita bisa bawa ke dalam keluarga kita pada saat kita berbicara mengenai keluarga yang berpusat kepada Ya. Injil. Dan jangan lupa dunia sampai hari ini pun kita sedang bertempur dengan nilai-nilai itu kan. Betul. Kita sedang ada dalam pertempuran nilai. Dunia berkata bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar dari manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Iya. Kan Humanist Manifesto mengatakan demikian. So no deity can save us, we have to save ourselves. Yeah. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Itu bertentangan dengan apa yang kita percayai. Manusia itu jatuh di dalam dosa. Ya, yang menjadi sumber masalah itu kan kita. Yeah. Ya, yang jadi masalah itu kan manusianya yang berdosa. Bagaimana bisa manusia yang berdosa, yang kita yang ada di dalam dosa menyelesaikan dosa itu dari dalam diri kita? Iya. Ya sama kayak kita punya laptop, kita punya handphone, kalau rusak ya harus ada intervensi dari luar ya untuk bisa gadget kita diperbaiki. Sama seperti manusia, kita harus mengandalkan satu kuasa atau pribadi yang di luar kita, which is dalam hal ini kita tahu itu Yesus dan karya keselamatannya. Ya. Yang saya perhatikan tadi Pastor Angga berkata bahwa masalah manusia itu sebenarnya hati yang berdosa. Boleh ditekankan lagi nggak Pastor? Apa yang dimaksud dengan masalah manusia adalah hati yang berdosa dan solusinya adalah hati yang dipulihkan oleh Kristus? Jadi kita belajar ya, selain kita dengar bahwa di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Nah, hati itu pusat kehidupan. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya bicara tentang perubahan perilaku, ya, lalu tidak diubahkan hatinya, maka sebenarnya apa yang sedang diubah itu sesuatu yang nampak di luar, bukan apa yang mendrive kita, bukan apa yang mendorong kita. Ya, jadi hati itu bicara tentang sesuatu yang menjadi asal atau menjadi segala sesuatu yang akhirnya menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau kita hanya bicara tentang casing luarnya saja, maka yang terjadi adalah hatinya nggak diperbaharui, hatinya tetap sama. Yeah. Bahkan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, tetapi ketika hatinya tidak dipulihkan, tidak diperbaharui, maka hal-hal yang baik itu pun sebenarnya kita lakukan untuk kita meraih sesuatu atau memanfaatkan sesuatu. Ya kan? Atau kita berusaha untuk impress orang misalnya. Yeah. Tidak sungguh-sungguh pengen berubah atau tidak sungguh-sungguh bertobat gitu. Atau bahkan kita mau berubah karena hanya takut ya efek dari dosanya gitu kan. Takut di penjara. Kenapa kita nggak korupsi? Takut ketahuan. Nanti kalau ketahuan masuk penjara. Bukan karena kita memang nggak mau korupsi. Nah, keinginan untuk korupsi itu dari mana? Dari hati. Nah, jadi makanya sekali lagi Agustin de Hippo kan ngomong perubahan yang sejati itu kuncinya bukan berusaha untuk lebih, tetapi mengubah apa yang dicinta di dalam hati. Jadi apa yang ada di dalam hati kita ketika itu diubahkan, maka itu akan mempengaruhi segala tindakan kita. Maka itu yang akan mempengaruhi apapun yang kita akan lakukan. Iya. Dan saya lupa Tim Keller atau siapa yang berkata bahwa sebenarnya kita tidak hanya perlu bertobat untuk perbuatan buruk yang kita lakukan, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan dengan motivasi hati yang
salah Ya. gitu, kayak baik-baikin orang tua supaya nanti orang tua pada saat meninggal dapat warisan Ya. seperti itu. Perbuatannya baik tapi motivasinya berbeda. oke. Nah, Pastor Angga, ini pertanyaan terakhir yang agak melenceng sebenarnya. Saya tuh memperhatikan bahwa Pastor Angga tadi berkata bahwa gini, contohnya saya seperti ini. Pastor Angga tidak ragu untuk menunjukkan kelemahan dan kerapuhannya sebagai orang tua, bahkan sebagai seorang pendidik dulu. Seberapa sebenarnya itu paradoks budaya Indonesia kan, bahkan paradoks berlawanan dengan kebiasaan hamba-hamba Tuhan atau gereja. Kalau bisa sebagai hamba Tuhan kita menutupi kelemahan kita, kekurangan kita. Sebagai orang tua kalau bisa jangan kelihatan salah. Kalau zaman dulu lagi kalau bisa jangan minta maaf atau apa. Bagaimana atau seberapa penting kita juga menunjukkan itu kepada keluarga kita. Dan apa yang mendasari sehingga kita tidak ragu lagi untuk menunjukkan kelemahan dan kerapuhan kita. Tentu kalau kita bertumbuh ya, jadi dulu dari anak remaja, pemuda begitu. Kita tuh kan paling nggak suka sama orang yang fake ya. Saya mulai dari itu dulu karena kita tahu bahwa sebenarnya orang yang menasihati kita ini juga nggak baik-baik amat kok gitu kan. Jadi sebenarnya mereka cuma bisa berteori tapi mereka sendiri sebenarnya juga melakukan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan begitu. Nah, di sini saya melihat bagaimana peranan Injil Kristus itu menjadi sangat-sangat krusial. Ketika kita membicarakan tentang Injil Kristus, saya selalu berkata ada dua hal ya, dua efek yang saya rasakan begitu, bahwa ketika saya bicarakan Injil kepada diri saya sendiri, yang pertama adalah saya disadarkan Tuhan atas dosa saya, betapa seriusnya saya telah berdosa di hadapan Allah. Tapi di saat yang sama, Injil Kristus, Roma 1:16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Di saat yang sama, ketika saya tadi ngerasa saya ini orang yang paling berdosa, saya ngerasa sangat dikasihi oleh Allah. Sampai-sampai Kristus datang, ya, bahkan mati untuk menggantikan saya yang berdosa. Jadi dua hal ini selalu ada, ya, ketika kita mengkalibrasi hati kita dengan Injil. Nah, dari kebenaran itulah maka saya hari ini pun tidak ragu untuk menyadarkan diri saya terus, bahkan berkata kepada orang bahwa I'm the same, saya sama, saya bisa tegur kamu, tapi saya tidak lebih baik juga dari hidupmu, sama, kita adalah orang-orang yang berdosa gitu. Tapi di saat yang bersamaan kita adalah oleh Injil dikasih oleh Allah. Nah, itulah yang menopang saya begitu. Jadi ketika saya pun mampu sebagai orang tua, ketika saya bisa melakukan hal-hal yang saya katakan, saya akan berkata kepada anak saya, ini papa bisa lakukan ini karena Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi mereka akan melihat papanya itu adalah papa yang terbatas, ya, mama yang memang tidak sempurna. Tapi kalau mereka bisa melakukannya, mereka itu bisa dapat karena Tuhan yang bekerja di dalam mereka. Karena ada Injil yang menopang mereka. Nah, di sini menariknya. Kalau itu terjadi, pada saatnya mereka akan sadar, aku bukan mau seperti papa saya atau mama saya, tapi aku mau seperti Kristus yang menopang orang tua saya. Nah, disitulah akhirnya pertanyaannya kan siapa yang dipermuliakan? Bukan kita sebagai orang tua, lihat nih anaknya siapa ini, siapa dulu dong bapaknya, kan gitu. Nah, itu kan jadi akhirnya papa-papa gak heran, mama-mama, kita semua termasuk saya berusaha untuk menampilkan sisi yang baik dari diri kita kan. Kalau yang baik yang kamu lakukan itu pasti dari papamu, wah gitu kan. Kalau yang pinter itu pasti mamanya gak terima, itu pasti dari mama gitu kan. Tapi kapan terakhir kita ngomong bahwa iya, kalau kamu pun seperti itu, melakukan kesalahan, melakukan dosa, mungkin dia sering terlambat, ya, mungkin ketika diberitahu disuruh mandi nggak langsung taat begitu kan, ada istilah one time obedience gitu ya, ini harus berkali-kali harus taat. Iya, kamu sama seperti saya, papamu juga seperti kamu. Tapi kalau papa hari ini bisa lakukan ini,
itu karena ada topangan dari anugerah Kristus. Jadi mereka yang mereka lihat adalah bagaimana Injil yang sama yang mengubahkan papaku bisa juga bekerja dan mengubahkan aku. Nah disitulah menurut saya keindahan Injil jadi sangat nampak. Dan kedua belah pihak, baik orang tua dan anak nggak capek gitu. Exactly. Nggak menunjukkan performance Iya. mereka. Apalagi Mereka bisa sangat sebagai apa tugas. adanya. Iya betul. Mereka bisa menjadi parents yang ada dalam kondisi rest. Iya. Mereka bisa atau tidak khawatir ya ketika anak mereka melihat siapa mereka yang sesungguhnya. Karena mereka tahu bahwa ya kita ini adalah orang yang berdosa. Tapi di saat yang sama ya kita bertumbuh, kita berubah oleh pembaruan Injil yang Tuhan kerjakan. Iya. Apa yang kita bicarakan Pastor ini sebenarnya bukan agak bertentangan dengan nilai dunia. Ya. Bahkan nilai gereja. Terutama pada saat dunia atau gereja bahkan hamba Tuhan melabeli kita harus perform sebagai orang tua dan anak dengan harus jadi teladan. Gitu. Dan itu sangat membebani dan membuat kita capek kan. Ya. Gitu. Dan pada saat saya berdoa, pada saat pemirsa mendengar apa yang kita bicarakan, mereka jadi lebih tenang, lebih rest, tensionnya tidak tinggi lagi. Ya. Gitu. Oke. Kita sampai di akhir dari perbincangan kita, Pastor Angga. Saya pengen Pastor memberikan reflection atau recap dari apapun yang kita bicarakan sehingga pemirsa jadi lebih paham gitu, lebih mengerti mengenai pendidikan Kristen dan parenting yang berpusat kepada Injil. Ya. Silahkan Pastor Angga. Ya, saya akan berusaha untuk menyampaikan closing statement sebagai berikut ya, bahwa Tim Keller pernah berkata begini, bahwa hati manusia adalah pabrik berhala dan kadang-kadang bahkan bukan hal yang buruk ya, bahkan hal yang baik pun ya, yang nampaknya baik bahkan dibungkus baik, misalnya seperti kerinduan memiliki anak yang berhasil, anak yang pintar ya, anak yang sukses, anak yang kaya, sepertinya baik, tetapi jika tidak lahir dari sebuah hati yang diperbaharui atau lahir dari sebuah motivasi yang keliru hanya untuk membuktikan sesuatu, dan bahkan ketika kondisi hati kita itu sesungguhnya sedang menyembah hal-hal lain selain Tuhan, maka itu pun juga harus dibereskan. Nah oleh karena itu sebagai parents atau sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita harus terus-menerus memberitakan Injil Kristus. Tapi pertama-tama kepada diri kita sendiri dan alami pembaharuan itu setiap hari supaya di saat yang sama kita diubahkan. Ya. Tapi di saat yang sama kita sebagai orang tua yang diubahkan, sebagai guru yang diubahkan, bisa menjadi agen perubahan juga buat anak-anak kita, buat murid-murid kita. Oleh karena itu mari kita menjadi teman seperjalanan bagi generasi ini dalam proses pembaharuan yang dikerjakan oleh Injil Kristus. Ya, dan perlu saya tambahkan juga bahwa Injil tidak hanya untuk orang yang belum percaya loh. Ya. Tapi untuk kita yang sudah percaya, Injil adalah kekuatan Allah untuk orang tua, untuk guru, dan juga untuk anak atau murid kita ya Pastor ya. Jadi Injil akan terus mengajar kita, menata ulang hati kita, dan menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan, dan topangan itu akan terus ada. Tidak hanya ketika kita momen kita terima Tuhan Yesus, tapi sampai kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Ya, oke. Puji nama Tuhan. Thank you Pastor Angga atas waktunya dan pembicaraannya sangat luar biasa. Pemirsa, puji nama Tuhan, kita telah ada di penghujung acara dari Calvary Podcast pada hari ini. Subscribe YouTube dari Calvary dan terus doakan kami untuk terus menjadi berkat di dalam dunia digital. Tuhan Yesus memberkati.